Halo pemirsa, Anda berada dalam program Berita Dunia. Dan dalam program ini saya akan menyajikan berbagai berita dari penjuru dunia bersama saya, Andi Rezaldi. Sejak didirikan tahun 2014, Masjid Imam Center milik komunitas Indonesia di Amerika terus melayani komunitas muslim baik dari Indonesia dan berbagai negara. Untuk mendanai kegiatan sosial masjid selama Ramadan, Imam Center menggelar bazar kuliner Indonesia tepat sebelum bulan puasa. Oke, salah satu yang pengen saya cari di sini sebenarnya pemirsa adalah empek-empek. Kenapa? Karena saya adalah orang Palembang, wong Kitogalo, pasti harus makan pempek dong di sini. Mbak, waduh, ini saya pengen banget nih pempek nih. Ada pempek apa aja sih di sini? Ini pempek kapal selam, dan ini pempek lenjer. Hanya itu aja. Lenjer. Wah, itu emang esensial kayaknya pempek. Oke, saya pengen satu kapal selam dan satu lenjer. Harganya berapa nih? Per porsinya $12 aja. $12. Dan ini kan bazar untuk Imam Center ya, pasti juga ini kan intinya adalah juga untuk membantu galang dana buat operasional masjid. Betul. Ini juga bagian dari ibadah nggak sih buat kita? Oh betul, iya. Itu bagian ibadah dan kita ladang amal insya Allah. Berapa porsi tadi? Tadi Nah, hampir 100. 100 porsi dan beruntung saya tadi udah dapat ya. Pagi goyang dah kendang aja begini. 100 porsi tadi. Alhamdulillah. Tadi kan ini kita acara ini buat beramal. Iya. Alhamdulillah kan ya tadi. Alhamdulillah. Biasanya berapa persen sih nyodah untuk ngerelain untuk buat masjid ini? Sebenarnya sih nggak ditargetin ya. Gak ditargetin. Suka hati aja. Suka hati. aja. Pak Ustadz bisa dijelasin nih acara apa sih ini? Ya, jadi kita memang engage dengan masyarakat ya. Jadi kita buat bazar. Jadi kita akan programkan sebulan sekali bazar. Jadi kalau sepekan sekali itu kita juga sudah buat kayak semacam UMKM quote and quote. Jadi siapa yang mau masak, nanti juga ada pembelinya, kita pertemukan di sini. Itu tiap pekan. Jadi vendornya banyak kan, 1, 2, 3, 4, 5. Oh ini banyak nih vendornya. Jadi ini melibatkan komunitas juga dan juga untuk menggalang dana untuk operasional masjid ini. Betul, jadi mereka biasanya nanti akan ada infaknya untuk masjid ya, begitu. Jadi vendor-vendor ini terserah dia mau masak berapa begitu ya. This is the first time for you to come to this event or? So my wife is, she belongs to this community. Okay. She's from Indonesia. All right. So we do come if there's a food event, yeah. Oh wow. Here for the food and community, yeah. For the food and community. And what do you think about this event? Oh, it's great. I mean, food brings people together, so What's your favorite here? I think this is the one right here. The gado-gado, right? Ini juga kayaknya model gado-gado di Jakarta Jakarta banget. ya. Ini juga otentik nih nasi Iya, padang. nasi padang otentik. Bukan bule ya gaduhannya. Ya udah. Ya udah. Ulekannya ini dibawa dari Jakarta ya katanya tadi. Semakin banyak negara bagian di Amerika Serikat melegalkan ganja, apakah untuk keperluan medis atau rekreasional? Salah satu dampak yang sering diangkat adalah polisi bisa lebih fokus ke peredaran narkoba lebih bahaya. Tetapi ternyata banyak dampak lainnya dari legalisasi yang belum terfikirkan sebelumnya. Kegiatan rutin bagi warga New York ini berubah menegangkan. He was doing his usual sniffing the ground and just looking at everything. And then when I got back to the apartment, about an hour later, he was non-responsive, was asleep, didn't move. And I woke him up and his eyes were really unfocused and his head was just moving like this constantly. Anjing pudel milik Colleen, Bondi, ternyata tak sengaja menelan sisa puntung ganja. You're walking your dog, you might notice that they're licking their lips or maybe they just grab something. Could it be a French fry or could it be the end of a joint? And sometimes it's the end of a joint and the people don't know. The drug THC is extremely toxic to dogs. They concentrate it in their bloodstream, it gets stored in their fat, and it affects their central nervous system.
Dokter hewan mencermati insiden keracunan seperti ini meningkat tajam sejak legalisasi ganja. I see it growing, like 2 cases in the last month. This is something that really was 2 cases in a year previously. Menurut organisasi penyayang binatang American Society for the Prevention of Cruelty to Animals atau ASPCA, ada peningkatan tajam insiden keracunan sebesar 300% dalam 5 tahun terakhir. One, pot has become legal, which, is great, no issues there. But there are, a lot of people who just litter are probably really importantly not aware. I mean, I didn't know this could happen, didn't hear of it. Ohio adalah negara bagian terakhir yang melegalisasi ganja untuk kegunaan rekreasional. Bagi kepolisian setempat, ini berarti harus mempensiunkan seluruh anjing pelacak narkoba yang telah dilatih untuk mengendus marijuana alias ganja. If they smell that and the person is saying, yes, there's marijuana in the car, and they run their dog anyways, the dog indicates because of the marijuana, and then maybe they find something else. Well, theoretically, the search is thrown out now because they've imprinted on marijuana and because of that. Untuk melatih anjing baru perlu biaya ribuan dolar. And the fact that we're going to need 300 canines like overnight in Ohio, the demand for dogs and for training is going to be at a premium. Sebuah proposal digulirkan di Dewan Negara Bagian untuk mendanai pelatihan anjing baru. Ditambah lagi subsidi bagi anggota kepolisian yang ingin mengadopsi anjing yang dipensiunkan. Ohio bersama dengan Minnesota dan Delaware adalah negara bagian terakhir yang melegalisasi ganja untuk keperluan rekreasional. Saat ini, hampir separuh negara bagian di Amerika dan juga wilayah seperti daerah khusus ibu kota Washington DC yang telah melegalkan ganja untuk keperluan rekreasional. Sementara lebih banyak lagi yang membolehkannya hanya untuk alasan medis. Termasuk yang terakhir melegalkan untuk alasan medis adalah Kentucky. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Bilapun gencatan senjata di Sudan ditepati, pejabat Amerika Serikat dan analis khawatir ketegangan bakal diperparah dengan campur tangan pihak asing di sana. Salah satunya adalah kelompok tentara bayaran Rusia, Wagner Group, yang juga aktif di berbagai wilayah Afrika lainnya selain juga di Ukraina. Evakuasi warga asing dari Sudan berlanjut, seperti dilihat dari konvoi PBB ini yang membawa sekitar 700 orang meninggalkan ibu kota Sudan, Khartoum. Amerika Serikat yang juga ungsikan pekerja kedutaan besarnya bekerja sama dengan negara-negara sekutunya di kawasan. We thank Djibouti, Ethiopia, and Saudi Arabia, each of which were critical to the success of our operation. AS juga intens berdialog dengan banyak pihak di kawasan mengupayakan akhir konflik. Pemerintah Amerika Serikat dan sejumlah negara lainnya kini mengkhawatirkan intervensi dari pihak-pihak di luar Sudan dalam konflik yang melibatkan anggota tentara Sudan ini dengan anggota paramiliter dari Weapon Support Forces. Dikhawatirkan campur tangan pihak luar ini justru bisa memicu eskalasi pertempuran. Di satu sisi ada Wagner Group, kelompok tentara bayaran Rusia yang ditengarai mendukung kelompok paramiliter. We do have deep concern about the engagement of the Prigozhin group, the Wagner Group, in Sudan. It's in so many different countries in Africa, an element that, when it's engaged, simply brings more death and destruction with it, and it's very important that we not see its further engagement in Sudan, and I know a number of countries are very concerned with that prospect. Dalam jumpa pers di markas PBB di New York, Menlu Rusia menyatakan siapapun berhak untuk menggunakan jasa Wagner Group. Центральноафриканская республика, и Мали, и Судан, ряд других стран, чьи правительства, чьи законные власти обращаются к такого рода услугам, имеют на это право. Analis mengatakan kepada VOA bahwa bantuan senjata Wagner kepada paramiliter bisa mengubah perimbangan kekuatan. We understand that they may have provided man-portable air defense systems, shoulder-fired rockets, tank busters, things like that, to try to hit at the Sudan Armed Forces heavy armor. If that were true, and if they were to introduce those into the fight, that could help to turn the tide in favor of the RSF. Pada saat yang sama, Mesir mendukung militer Sudan.
They don't hide the fact that they're interested in seeing the army maintain control over the country. They've never been particularly interested in seeing a civilian transition there. Transisi ke demokrasi di Sudan diawali dengan penggulingan diktator Omar al-Bashir pada 2019, tapi mandek setelah kudeta akhir 2021. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Bank Sentral Amerika Serikat termasuk yang menegaskan bahwa sistem perbankan Amerika Serikat aman. Namun sebagian analis memperkirakan ambruknya sejumlah bank relatif kecil baru-baru ini akan membuat sebagian anggota Komisi Pasar Bebas Federal, The Fed, berpikir dua kali sebelum menaikkan lagi suku bunga. Laporan keuangan kuartal pertama 2023 silih berganti diterbitkan. Banyak perusahaan yang pemasukannya melebihi ekspektasi, termasuk banyak bank terbesar yang sempat dikhawatirkan terdampak meluasnya krisis perbankan setelah kolapsnya Silicon Valley Bank pada Maret. The effect of the banking crisis on these most recent earnings is not really shown yet. I think that a lot of the earnings are too far backward looking. I think the next quarter will be more instructive as how the banks really have felt either the consumer slowdown or the pressure of rising rates on their balance sheets. Penasihat keuangan dan pelaku usaha terus memantau dampak dari kenaikan suku bunga acuan secara drastis oleh Bank Sentral AS atau Federal Reserve. When you've been managing rates at zero for so long and then all of a sudden you reverse course, it's going to take time for people to feel that out, and it's going to take time for that interest rate to work its way through the system. And we're seeing that in the bank earnings announcements today, where their interest income is impacting profitability positively, but as interest rate continue to play out through the system, potentially those impact will be negative as they reflect through higher costs for banks and cost of capital for banks. Bank Sentral AS akan mengadakan pertemuan lagi pada 2 hingga 3 Mei. Di saat berbagai indikator utama laju inflasi menunjukkan perlambatan, termasuk indeks harga konsumen dan juga indeks harga produsen. Akankah Bank Sentral tetap menaikkan suku bunga dalam upayanya untuk meredam laju inflasi, atau akankah The Fed jeda dulu? Itulah pilihan sulit bagi pembuat kebijakan The Fed. If they continue to increase rate hikes, they may again trigger another banking crisis. But if they pause and slow down rate hikes, then inflation may eat away at consumer outlooks in the economy. I believe that if there is a silver lining to the recent banking crisis, it's that it's going to prevent the Fed from being as aggressive as they had wanted to be to help combat record-setting levels of inflation. As a result, I believe that in all likelihood, they may be near the end of this rate hike cycle. Might they raise interest rates one more time in May by 25 basis points and bring the Fed funds target rate into a range of 5 and 5.25? Yes, they might, but they also may stop just here. Meski kenaikan indeks harga konsumen telah melemah ke angka 5% dibandingkan tahun sebelumnya, angka ini masih jauh dari target laju inflasi The Fed sebesar 2%. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Anda masih di Berita Dunia, pemirsa. Menurut pantauan jurnal Harvard Political Review, tingkat residivisme mantan napi di Amerika Serikat relatif tinggi, bahkan hingga mencapai 50% mantan napi akhirnya kembali di penjara tak lama setelah bebas. Salah satu alasan yang diangkat aktivis adalah minimnya sumber daya untuk mengembalikan mantan napi ke dunia kerja. Levante adalah pemangkas pohon yang tugasnya adalah memastikan tak ada cabang atau ranting yang bisa mengancam aliran listrik di sekitar Detroit, negara bagian Michigan. Sebelum menjalani pelatihan untuk pekerjaannya ini, ia adalah seorang narapidana penghuni Parnell Correctional Facility 123 km dari Detroit. This whole situation with me having this career, being able to reintegrate into society and have the opportunities that I have is a blessing.
Levante hanyalah salah satu dari puluhan orang yang menjalani pelatihan pemangkasan pohon yang diselenggarakan perusahaan listrik setempat DTE Energy. The biggest issue impacting delivery of electricity is trees. There's no way around that. So in order to give our customers the service they need, we have had to hire tree trimmers from out of state. Pelatihan NAPI ini adalah bagian program perbaikan jaringan senilai $70 juta. Salah satu peserta latihan, Scott, menganggap pelatihan ini sebagai bekal ke depan dan memberi kepastian setelah ia bebas dari masa tahanannya. It was a lost cause. Literally, you're living day by day with the unknown. But now being into this program, learning, and being offered employment, now I know where I'm going to be down the road. And I found a home with this company. Jeffrey, salah satu instruktur dalam pelatihan ini, dulu juga seorang napi, tapi dilepas lebih awal karena kelakuan baik. You have guys that are so grateful for an opportunity and that are hungry to get out here and work and contribute to the well-being of their families and their communities and basically redeem themselves. Sebagian besar lulusan pelatihan pangkas pohon ini adalah warga etnis minoritas dan 6 diantaranya adalah perempuan. Oh, it's definitely white male dominated. You know that every second of the day. And I'm really happy to be part of a necessary change that needs to come to the industry. Gaji pekerja pemula relatif rendah, tapi begitu telah melalui masa percobaan, gaji bisa meningkat 2 kali lipat. I've never made this much money, and I've never had a career. So I've never thought about ever being in a situation like this, but I'm glad I'm here now. Survei konsultan pekerjaan Zeti menemukan mayoritas warga Amerika, sekitar 89%, mendukung kesempatan seorang mantan napi untuk kembali masuk ke dunia kerja. Tapi hanya sekitar 79% yang mendukung adanya kesamaan kesempatan antara para mantan napi dengan calon pekerja yang sama sekali tidak memiliki catatan kriminal. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Afrika Selatan mengakui peran para pemulung ikut berkontribusi pada perekonomian dan membantu memerangi perubahan iklim. Pihak berwenang setempat kini mendaftar para pemulung agar mereka bisa mendapat bayaran lebih tinggi untuk barang daur ulang yang mereka kumpulkan. Tempat pembuangan air seperti di Cape Town, Afrika Selatan ini dipenuhi dengan plastik, kertas, dan kardus yang seharusnya didaur ulang. Laporan Statistik Afrika Selatan tahun 2018 memperkirakan hanya 10% material di negara ini yang didaur ulang dan para pemulung bertanggung jawab atas sebagian besar sampah itu. Salah satunya tinggal di Khayelitsha, tak jauh dari TPA sampah. Nompumelelo Njana adalah seorang pemulung dan koordinator provinsi Organisasi Pemulung Afrika yang berhasil melobi pemerintah nasional untuk mendapat pengakuan resmi atas pekerjaan mereka serta bantuan dari pemerintah kota. Bantuan itu bisa berupa alat pelindung diri dan tempat sampah. The city of Cape Town is busy to make uniform and the trolleys because we haven't got something to go around to collect the recycling. Dengan salah satu tingkat pengangguran tertinggi di dunia, Afrika Selatan menyadari bahwa daur ulang menciptakan pekerjaan dan membantu memerangi perubahan iklim. Karena dalam banyak kasus, memakai bahan daur ulang untuk membuat produk baru menghasilkan lebih sedikit gas rumah kaca dibanding membuat produk yang sama sekali baru. Jana dan rekan-rekannya sesama pemulung tidak hanya mendapat uang dengan mendaur ulang, tapi juga membuat produk dari sampah yang mereka kumpulkan, seperti tas, keset, dan rumah-rumahan tradisional dari kardus. My children, they go to school with that money for the recycling. Pemulung ini berada di pusat pembelian kembali yang fungsinya menjadi perantara antara pemulung dan perusahaan daur ulang di Paro, di mana ia mendapat kurang dari $2 untuk upayanya mendaur ulang. I don't actually work. I'm looking for work actually. I brought in some lights and alley cans and cardboard. So I got it in, so I received 36 rand. And I'm gonna buy it in Rand's Power, something for the food. Profesor Katerina Schenk adalah Ketua Penelitian Sampah dan Masyarakat di Departemen Pekerjaan Sosial di Universitas The Western Cape. Menurutnya, Dewan Riset Ilmiah dan Industri sedang meregistrasi para pemulung agar mereka bisa menerima bantuan dari pemerintah kota tempat mereka beroperasi. Between 60 and 90,000 waste pickers in South Africa, that's the estimate.
They haven't been counted, and I think this registration process will help to get a really good idea of how many pickers there are. Menurut Profesor Katarina, para pemulung yang terdaftar akan segera mendapatkan bayaran lebih tinggi untuk barang-barang yang mereka bawa untuk didaur ulang. Ini berkat Undang-Undang Perluasan Tanggung Jawab Produsen yang diberlakukan sejak tahun lalu. Undang-undang ini mewajibkan produsen dan pengemas menjaga produk mereka tetap berada dalam rantai daur ulang, bahkan setelah konsumen menggunakannya. Dari Arlington, Virginia, saya Helby Yohanes dan tim VOA. Sebuah kapal Prancis bernama Plastic Odyssey berkeliling dunia untuk meningkatkan kepedulian warga akan bahaya polusi plastik. Belum lama ini kapal itu mampir di pelabuhan Dakar, Senegal, dan dikunjungi ratusan murid sekolah yang belajar cara mengatasi limbah plastik. Kapal Plastic Odyssey berlabuh selama lebih dari 2 minggu di pelabuhan Dakar, Senegal. Kapal laboratorium Prancis ini berkeliling dunia sebagai duta untuk memerangi polusi plastik. Sejumlah aktivis daur ulang dan pebisnis Senegal berkumpul di ruang konferensi kapal untuk bertukar pengetahuan dan menemukan cara-cara sederhana, murah dan berteknologi rendah untuk menangani plastik bekas. On pense que c'est vraiment en trouvant des solutions qui sont assez peu énergivores, des machines qui sont faibles en termes de coûts de production, qui sont durables, faciles à réparer. C'est comme ça qu'on va pouvoir régler le problème sur une échelle la plus longue possible. Dalam lokakarya daur ulang, para peserta belajar tentang mesin yang dapat mengubah sampah plastik menjadi batu bulat atau bahkan mebel. Ini sangat menarik bagi Asan Sek, mitra pendiri Ecotry Senegal, sebuah usaha rintisan pengelolaan sampah yang berpusat di Saint-Louis, kota di pantai barat laut Senegal. Ia ingin mengubah sampah menjadi bahan agregat, tapi sejauh ini terbentur masalah pendanaan. Parfois, ça peut aller jusqu'à 5-10 millions. On sait tous qu'aujourd'hui, dans les pays où nous sommes, donc en Afrique en général, il y a un problème de moyens financiers notamment. Donc pour créer une entreprise, quand on est jeune et qu'on n'a pas beaucoup de moyens, parfois ça pose problème. Memakai ulang sampah plastik bukanlah satu-satunya solusi yang dieksplorasi kapal Plastic Odyssey. Mereka juga berupaya mengurangi jumlah plastik yang dipakai setiap hari dengan meluncurkan program kepedulian di atas kapal. Di setiap pemberhentian, ratusan anak sekolah mengunjungi kapal, dan Maite Abos menghadiahkan mereka produk-produk yang bisa membantu mengurangi jejak ekologis mereka, seperti mesin pencuci kaca ini. Quand on regarde le problème de la pollution plastique, c'est vite assommant. On se dit c'est l'enfer, on va tous mourir et ça donne très envie de rien. Regarde le problème de la pollution plastique, c'est vite assommant. On se dit c'est l'enfer, on va tous mourir et ça donne très envie de rien faire. Et nous, on veut leur montrer qu'il y a des solutions qui existent, qu'aux 4 coins du monde, il y a des gens qui s'activent, il y a des initiatives qui naissent et que finalement, on a tous un rôle à jouer et qu'on a tous un pouvoir pour faire changer les choses aussi. 700 murid sekolah mengunjungi kapal ini saat singgah di Dakar, termasuk siswa ini. Quand ma mère m'envoie à la boutique, j'évite d'avoir des sachets plastiques. Je prends tout dans mes mains. J'économise déjà beaucoup de plastique et donc je vais essayer de faire encore mieux. Setelah singgah di Dakar, kapal laboratorium Prancis untuk memerangi polusi plastik ini akan menuju Guinea di Afrika Barat, kemudian ke Tanjung Verde sebelum melanjutkan pelayarannya ke Brasil. Menurut rencana, perjalanan keliling dunia kapal ini akan berlangsung selama 3 tahun. Dari Arlington, Virginia, saya Helby Yohanes dan tim VOA. Demikian berita dunia kali ini pemirsa. Jangan lupa tetap menyaksikan program Berita Dunia setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 7.30 waktu Indonesia Barat dan 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Sinpo TV. Saya Andi Rezaldi dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.